Oke, jadi di belakang gue ini lagi ada monitor 27 inci resolusi 2K dari AOC yang namanya AOC Q27B3CF2. Panjang bener namanya ya, buset dah. Monitor ini menurut gue cocok banget buat kebutuhan produktivitas, terutama mungkin di pekerjaan-pekerjaan kreatif kayak ngedit foto, video, dan tentunya buat entertainment juga udah oke banget sih. Penasaran sama monitornya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas monitor dari AOC yang seri Q27B3CF2. Secara overview, monitor ini adalah monitor 27 inci yang udah QHD alias 2K resolusinya, panel IPS, dan punya akurasi warna yang di mata gue sih udah oke banget ya. Secara desain memang monitor ini looks-nya simple dan minimalis banget dengan logo AOC kecil yang nggak terlalu noticeable ya. Bener-bener beda vibes-nya sama monitor gaming mereka yang selama ini gue pakai. Untuk bezelnya sebenarnya tipis, tapi for some reason di bagian kiri kanan atasnya tuh ada semacam virtual bezel gitu yang bikin jadi agak tebel ya bezelnya. Gue udah nyari-nyari dan bingung gitu, apakah ada settingan yang bisa ngilangin si virtual bezelnya ini. Tapi hasilnya gue nggak nemu, dan setelah gue tanya temen gue yang memang tukang review monitor, itu emang ya udah nggak bisa diapa-apain aja sih, emang udah bawaan aja kayak gini. Agak sayang sih ya. Tapi yang uniknya tuh dia bezelnya jadi kayak simetris gitu di keempat sisinya yang bikin jadi satisfying aja gitu ngelihatnya. Untuk standnya dia full metal, base-nya bentuk bulat, dan stand bawaannya ini udah bisa di-adjust ketinggian monitornya, sama bisa tilt juga. Dan uniknya standnya ini pakai si VESA mount monitornya, jadi di paket pembeliannya tuh langsung dikasih baut buat si VESA-nya. Dan untuk VESA mount-nya ini ukurannya 100x100 mm. Cuman sayangnya belum ada dedicated routing buat cable management ya. Jadi ya buat perkabelan harus di-manage sendiri, misalnya pakai velcro strap gitu. Tapi ini standnya solid banget, gak gampang goyang juga, dan overall secara build quality, monitor sama standnya ini udah oke banget sih. Untuk I/O portnya, monitor ini ada port HDMI 2.0, port USB-C yang bisa jadi DisplayPort, audio jack, sama ada 2 USB hub yang bisa kalian pakai buat device-device kayak misalnya lightbar monitor atau LED strip tanpa harus colok ke PC atau laptop kalian. Dan karena monitor ini bisa pakai USB-C, artinya monitor ini cocok ya kalau dipakai buat laptop-laptop yang tipis yang memang nggak ada port HDMI-nya gitu. Kayak misalnya Asus VivoBook yang baru, atau misalnya kayak MacBook juga gitu kan. Selain itu, monitor ini juga udah ada built-in speakernya, tapi emang speakernya jujur sekedar ada aja sih. Suaranya kecil dan kualitasnya nggak terlalu bagus. Nah, untuk layarnya sendiri, monitor ini panelnya IPS dengan resolusi 2K, dan emang kayaknya resolusi 2K di ukuran layar 27 inci tuh sweet spot banget sih ya. Selama ini gue pakai monitor 27 inci Full HD, dan emang kerasa banget sih perbedaan antara 27 inci yang Full HD sama yang 2K. Jarak antar pikselnya jauh lebih rapet, dan jadinya hasil gambarnya juga lebih tajam. Selain itu, monitor ini refresh rate-nya ada di 100 Hz, jadi cukup smooth untuk kerja dan gaming kasual, tapi menurut gue masih kurang cocok sih buat main game kompetitif. Untuk akurasi warnanya, AOC klaim kalau dia itu ada di 117% sRGB, 105% NTSC, 96% DCI-P3, dan udah HDR10 juga. Nah, seingat gue, untuk monitor AOC, color mode yang paling akurat itu di preset sRGB, jadi make sure buat ganti dulu via OSD-nya. Nah, sayangnya gue nggak punya alat kalibrasi monitor ya, jadi gue nggak bisa ngetes langsung untuk akurasi warnanya. Tapi kebetulan di setup utama gue itu gue pakai monitor AOC yang 27 inci juga, yang 165 Hz, dan kalau gue baca di spec sheets-nya sih waktu itu ya, itu color gamutnya monitor gue itu lebih tinggi sedikit dibanding monitor yang gue review ini. Jadi ya gue cukup bisa ngebandingin sih kalau side by side gitu ya, pakai mata gue sendiri gitu, ada sedikit perbedaan sih memang warnanya. Jujur mungkin perbedaan warnanya nggak terlalu signifikan, tapi rasanya karena resolusi yang Q27B3CF2 ini lebih tinggi, jadi warnanya kelihatan lebih vibrant gitu. Atau mungkin karena fitur HDR10-nya juga.
Jadi kalau buat gue pribadi sih tetap kerasa enak aja ya buat entertainment, buat ngedit video, buat ngedit foto, dan sekedar nonton-nonton aja gitu atau main game AAA gitu misalnya. Terutama karena resolusinya juga ya yang lebih tajam. Untuk brightness-nya diklaim AOC ada di 350 nits dan bisa diatur via OSD-nya juga. Jadi cukup fleksibel dan bisa nyesuaiin juga ya sama kondisi mata kita yang mungkin udah capek dan butuh diturunin brightness-nya. Oke, jadi untuk AOC Q27B3 CF2 ini harganya ada di 3.149.000. Tapi kalau misalnya kalian beli lewat official store Tokopedia-nya AOC, itu kalian bisa dapetin voucher diskon 100.000 buat pembelian monitor yang satu ini. Dan untuk monitor ini udah dapat garansi 3 tahun dengan sistem on-site service, yang artinya tukang servisnya tuh bakal nge-pick up monitornya dan bakal nganterin monitornya lagi ketika servisnya udah selesai. Ya cukup convenient lah ya jadinya. Di paket pembeliannya selain dapat monitor sama stand-nya, kalian bakal dapat kabel HDMI, kabel USB-C, sama kabel powernya. Overall, menurut gue monitor ini emang monitor yang enak banget sih ya buat kerja kreatif sama nonton-nonton gitu. Buat main game AAA juga enak banget dan kerasa lebih imersif dengan kualitas layarnya. Tapi emang rasanya monitor ini tuh bukan diperuntukkan buat main game kompetitif ya. Memang bisa dipakai buat main game kompetitif, tapi menurut gue sih kurang optimal lah ya. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang masih ragu buat beli monitor AOC, gue pribadi udah pakai monitor AOC sejak tahun 2018. Waktu itu pakai yang 22 inci, terus di tahun 2023 gue ganti yang ke 27 inci 165 Hz dan gue pakai sampai sekarang. Dan kedua monitor itu tuh gak pernah ada trouble sama sekali cuy. Bener-bener awet banget walaupun gue ajak pindah-pindah sekalipun. Yang 22 inci gue ajak pindah dari rumah ke kosan terus balik lagi ke rumah. Dan yang 27 inci 165 Hz itu gue ajak pindah rumah bahkan. Ya bisa dibilang cukup badak sih ya monitor AOC kalau dari experience gue. Buat kalian yang tertarik untuk beli monitor yang satu ini, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap monitor AOC Q27B3 CF2 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli monitor ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.